Halo bro and sis. Kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Apakah kalian sudah siap untuk menonton lanjutan dari alur cerita film ini? Sudahlah, jangan kebanyakan bau yeos. Daripada kalian kesan karena pengen healing tapi kagak punya duit, mending kita saksikan saja alur cerita filmnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan disubrek saja dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode 4 ini, kita diperlihatkan ke si Cecep yang ingin modal, yang diantar si Deden. Dikarenakan airnya gak ada, si Cecep pun menyuruh si Deden untuk menimba air ke sumur. Tanpa berlama-lama si Deden langsung mengambilnya sambil bersiul. Si Deden pun mulai takut saat siulannya ada yang meniru, padahal tidak ada orang di situ. Dirasa suasananya sudah semakin horor, dia pun cepat-cepat untuk mengambil airnya. Namun saat dia menariknya lagi, sungguh aneh sekali, tiba-tiba menjadi sangat berat sampai-sampai si Deden terjatuh. Si Deden pun semakin ketakutan saat ada orang yang meniru omongannya dari dalam sumur. Si Cecep yang mendengar si Deden berteriak pun mencoba bertanya. Namun tiba-tiba si Cecep pun sangat ketakutan saat ada sosok pocong yang sangat menyeramkan ada di dekatnya, dan mereka pun langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Lalu scene dialihkan ke si Nanang dan si Mila yang baru saja sampai ke rumahnya. Tidak lama kemudian si Nanang pun dipanggil ibunya, lalu dia pun menyuruh si Mila untuk menunggu. Saat mau duduk, si Mila pun melihat ibu-ibu yang sedang duduk di kamar. Dia kira itu ibunya si Nemin, dan dia pun duduk sambil menunggu si Nanang. Tanpa si Mila sadari, ibunya si Nanang mendekatinya dan berubah menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan. Tapi untungnya si Mila tidak tahu bahwa ada sosok pocong di belakangnya. Lalu si Neneng datang dan menunjukkan kamar ibunya. Si Mila pun merasa herman karena dia melihat ibunya si Neneng di kamar yang ada di belakangnya. Saat dia melihatnya lagi, sosok ibu-ibu itu sudah menghilang. Lalu kita diperlihatkan ke si rambut jagung gendis yang sedang marah-marah karena si Mila belum juga kembali lagi. Dirasa ini kesempatan si Cecep untuk mendekati si Mila. Dia meminta izin untuk menyusul si Mila. Namun si gendis tidak setuju karena takut digabung si Cecep di tengah hutan. Lalu si Deden menyarankan agar menyusul si Mila bersama-sama. Si gendis pun setuju dan menyuruh si Puput untuk tidak ikut karena takut terjadi apa-apa di sini. Namun si Puput mencoba menolaknya. Tapi dia dipaksa si gendis untuk tetap di sini. Dan si Puput pun terpaksa harus setuju. Dan mereka pun bergegas pergi untuk menyusul si Mila dan meninggalkan si Puput di sini sendirian. Selepas teman-temannya pergi, dia pun mendengar suara siulan. Lalu si Puput mencari suara siulan itu berasal. Setelah berkeliling basal, ternyata suara itu berasal dari kamar mayat. Lalu dia pun mengeceknya. Saat sudah di kamar mayat, si Puput pun mengecek satu persatu mayat itu. Saat dia sedang mengecek mayat-mayat itu, dia pun dikagetkan oleh seekor kucing di depan pintu. Si Puput pun sangat ketakutan saat ada banyak pocong tiba-tiba muncul di ruangan itu. Dia pun mencoba untuk kabur tapi pintunya tiba-tiba menutup sendiri. Si Puput pun semakin takut saat semua pocong mendekatinya. Tapi untungnya pintu itu bisa dibuka dan dia bergegas keluar dari ruangan itu. Tidak jauh berlari dari ruangan, tiba-tiba ada yang menarik kakinya dan membawanya ke ruangan mayat itu. Sangat disayangkan sekali. Si cantik dan Bahenol Puput harus cepat-cepat pergi ke alam barja setelah merasakan picatruk ke tembok. Apakah teman-temannya akan mengalami hal serupa dengan si Puput? Tenang saja bestok, Kakang akan melanjutkan alur ceritanya di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. See you next, bye-bye.